Nah, baik saudara, kita sudah di penghujung tahun. Jadi saya ingin mengajak kita semua, ini waktu yang pas ya untuk kita berefleksi, saudara. Jadi firman hari ini intinya adalah mendorong kita untuk berefleksi. Nah, saya pertama kita perlu belajar ya karena refleksi adalah kata yang cukup akrab. Ya, saya lihat di sekolah, ya di sekolah-sekolah kita juga rutin kata ini sering muncul. Kita mempraktekannya di dalam berbagai cara. Nah, tetapi ada perbedaan ya karena ini sebagai basic, saudara. Saya ingin memperlihatkan apa bedanya ya karena judulnya bukan di depan cermin ya, tetapi di hadapan Allah. Nah, sebenarnya apa bedanya? Ya, sengaja judul itu saya kontraskan supaya kita menemukan satu kebenaran penting. Jadi kalau di depan cermin, bayangkan kita berdiri di depan cermin dan memang yang kita lihat adalah pantulan diri kita sendiri. Tapi pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, ya berefleksinya di hadapan Tuhan, maka yang kita lihat adalah Tuhan sendiri. Kalau di depan cermin, karena kita melihat gambar ya pantulan diri kita, maka kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Saya tidak katakan bahwa ini tidak baik, ini ada baiknya ya daripada tidak, saudara. Jelas ada baiknya. Pada waktu kita introspeksi melihat diri sendiri, kita memunculkan, ya kita berusaha menilai kan, melakukan evaluasi. Tapi yang dilihat memang sebatas diri sendiri karena cermin. Ya, gambar yang kita lihat adalah wajah kita. Kita lihat apa kelebihan saya. Oke, dulu saya banyak kesalahan ini, sekarang evaluasi saya akan perbaiki ini. Subjeknya itu masih saya. Jadi sengaja ini saya munculkan karena kita berada di tengah-tengah zaman yang dihiasi dengan kata saya. Me, myself, aku. Nah, kita perlu, saudara, ya berhenti dari semua itu dan hanya berdiri saja, merenung saja di hadapan Allah. Jadi mari kita lepaskan segala kesibukan pada diri sendiri, melihat saya terus. Tapi sebaliknya kita melihat pada Allah. Apa sih pendapatnya Allah? Apakah yang Dia mau? Bagaimana Dia menilai saya? Kita tahu bahwa kita semua dinilai hanya karena kasih, hanya karena Yesus. Tapi pasti Allah inginkan ada banyak perubahan di dalam hidup kita. Biarlah perspektifnya kita rubah, kita switch. Bukan menurut saya, tapi apa menurut Allah. Kalau di depan cermin, kita hanya sibuk pada diri sendiri. Seolah-olah saya akan. Oh itu salah, inilah saya. Jadi seperti kita yang masih pegang kendali, saudara. Tapi pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, yang kita lakukan adalah kita mencari kehendaknya. Kepedulian kita bukan self lagi, bukan me lagi, tapi Allah. Dan memang kalau di depan cermin, refleksi, itu akhirnya menghasilkan resolusi kan. Ya, ini baik memang, perbaikan diri, target pribadi, ya semuanya pribadi gitu. Saudara, tapi kalau kita berdiri, ya berefleksi di hadapan Allah, maka yang muncul adalah pertobatan. Ya, kita harus terus bertobat dari waktu ke waktu. Satu kali kita lahir baru, tapi bukankah kita masih manusia yang terus melakukan kesalahan? Pertobatannya dalam perspektifnya Tuhan. Bukan sekedar menyesal lalu saya perbaiki, saya koreksi, itu baik. Tapi ini adalah sesuatu yang lebih dalam kalau kita di hadapan Tuhan. Sekaligus membuat kita kembali, komitmen kita kembali diarahkan kepada Tuhan. Nah, jadi dalam rangka ini, ya refleksi itu di hadapan Allah bukan di depan cermin. Nah, teks Alkitab yang paling tepat menurut saya, ya yang banyak berbicara akhir-akhir ini, itu didapatkan dari Mazmur pasal 90, saudara. Ya. Nah, jadi kita akan menelusuri, ya mudah-mudahan ini bisa singkat, 17 ayat dari Mazmur 90 ini. Nah, pertama-tama, ini karyanya Musa. Jadi kalau dibilang karya yang menulisnya, ini Musa. Nah, satu-satunya ya di dalam Mazmur setahu saya, satu teks yang memang atributnya itu ditujukan, nama Musanya itu menempel. Ya, hanya satu-satunya ini. Dan sebenarnya ini adalah sebuah doa. Ya, satu doa. Jadi yang pertama kita harus ketahui, karena ini adalah doa,
maka perspektifnya adalah dari manusia. Waktu dia melihat kepada Allah, waktu dia melihat hidupnya, waktu dia melihat sekelilingnya. Banyak orang sepakat bahwa ini ditulis sesudah peristiwa di Kades Barnea, pada waktu mereka memberontak, ya 10 pengintai, saudara ingat? 10 atau 12 ya? 12 ya, karena dari 12 suku. 10 yang memberontak. Lalu setelah itu, saudara tahu kisahnya kan? Mereka balik lagi masuk ke padang gurun dan harus menghabiskan 40 tahun. Sampai generasi itu habis. Nah, ini ditulis kira-kira masa akhir menjelang 40 tahun itu berakhir. Di mana Musa sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk sebenarnya. Karena masa akhir hidupnya adalah Tuhan membawa dia naik ke Gunung Nebo, ke puncak Pisga. Tuhan memberi dia kesempatan terakhir, lihat tanah yang keturunanmu akan masuki, tapi engkau tidak akan memimpin mereka ke sana. Jadi bayangkan ini adalah akumulasi pengalaman ya dari Musa. Perspektifnya dari Musa yang sudah melihat banyak, mengalami banyak, tetapi semuanya akhirnya didasari oleh sebuah pencerahan sebenarnya. Orang pada usia sekian setelah menempuh jalan yang begitu panjang, pasti ada sesuatu yang menerobos ya, kesimpulan dari semua ini. Jadi ini satu pencerahan yang luar biasa. Karena Musa adalah orang yang sekian puluh tahun, saudara, dia seperti berdiri di antara Allah yang Maha Kudus dengan bangsanya yang terus-menerus berdosa dan memberontak. Jadi dua kontras ini begitu dia lihat begitu jelas. Tapi dia tahu bahwa semuanya harus bergantung pada kasih setianya Tuhan. Dia melihat kegagalan demi kegagalan, bahkan sampai dirinya pun termasuk di antara kegagalan itu. Ya, hanya gara-gara, kalau kita tinjau hanya gara-gara kalimat subjeknya. Ya, waktu Tuhan bilang berkatalah kepada batu itu, berbicaralah supaya batu itu mengeluarkan air. Tapi Musa dan Harun dipenuhi rasa marah, dia hanya ganti subjeknya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kami. Jadi subjek itu diubah menjadi kami sebenarnya. Ya, kalau kita lihat pelajari kalimatnya. Satu kerikil yang akhirnya membuat dia gagal. Tapi Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi saudara, ini satu doa ya berasal dari satu perspektif manusia tapi didasari. Akhirnya dalam perjalanan itu, pada waktu dia melihat orang demi orang, 1 orang, 10 orang, semua bergelimpangan, berhantaran mayatnya di padang gurun. Sampai habis. Karena Tuhan bilang, yang nanti akan masuk hanya orang yang umurnya 20 tahun ke atas. Jadi orang dewasanya yang dianggap kaum pemberontak semuanya harus habis dulu. Satu generasi habis, baru generasi baru ini akan masuk. Nah kemudian, saudara kalau kita lihat, memang Mazmur 90 seolah-olah ini prihatin. Ya, jadi ini sebenarnya cocok, saudara. Ini bukan Mazmur optimisme. Ya, sebenarnya kita bisa saja kan, kita akan selalu berhasil, tahun depan akan lebih baik. Ya itu oke, saudara. Tapi ini waktunya kita refleksi dulu sejenak. Ya. Karena apa? Karena seorang yang telah mencapai, tapi nuansanya itu prihatin. Ya, nanti kita akan masuk. Tapi begini, saudara bayangkan dulu, ini bukan orang gagal. Musa ini bukan orang yang gagal. Coba, saudara sudah tahu ceritanya kan? Ya. Boleh dibilang dia memulai karir, kalau dilihat dari konteks zaman kini, umur 80, sudah kakek-kakek kan. Baru mulai. Ini hebat. Ya, kalau orang mulai karir, wah hebat, lancar, umur 20, 30, ya biasa, umum. Tapi coba bayangkan saudara, kalau ada seorang kakek umur 80, dia memulai karir dan sukses. Karena sukses ini harus ada di dalam hidupnya Musa. Harus kita akui. Dari perspektif manapun, coba saudara ukur. Pertama, dia orang yang melawan Firaun kan. Nah, saudara juga perlu tahu, Mesir adalah superpower. Jadi Firaun ini adalah puncaknya superpower. Dan kalau saudara pelajari, ini bukan seolah-olah pertarungan one on one. Musa melawan Firaun, individual seperti petinju di atas ring ya, hanya lawannya satu. Setiap kali, ya bukan setiap kali, banyak kali Alkitab mencatat mengenai Firaun, selalu pegawai-pegawainya dibawa. Di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Jadi maksudnya, dia melawan sebuah sistem, saudara.
Sebuah sistem yang begitu mapan, yang begitu powerful. Ya, jadi memang Firaun di puncak, tapi pegawai-pegawainya, tukang sihirnya, ahli jampinya, orang-orang pintarnya. Ya, struktur negara Mesir yang begitu maju. Bukan gara-gara satu pribadi Firaun. Jadi yang dia lawan adalah sistem yang besar, yang kuat. Dan dia menang. Ya, memang Tuhan yang menyertai, tapi bagaimana secara manusia kan yang dilihat Musanya. Dia, tongkatnya dia yang pegang, dia yang bersuara, dia menghadap Firaun. Jadi sukses, ini orang yang berhasil hidupnya. Lewat, ya keluar akhirnya. Setelah 10 tulah dia keluar. Dan Firaunnya tenggelam. Jadi KO kan, bukan KO lagi, mati, sudah binasa. Menang. Lalu nggak selesai. Berjalan puluhan tahun dan dia utuh. Saudara kalau lihat di bilangan, pada waktu dia umurnya 120 tahun, coba bayangkan, orang umur 120 tahun, dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi dia layak berbangga, saudara. Sebenarnya ditinjau dari sudut manapun. Ini orang yang sukses, orang yang boleh sangat membanggakan diri dengan prestasinya. Tapi mengapa Mazmur ini begitu prihatin nadanya? Karena dia berdirinya di hadapan Tuhan. Fakta-fakta yang dia lihat adalah kebenaran. Dia melihat kontras yang begitu besar antara kefanaan manusia, betapa tidak berdayanya manusia, dengan Allah yang begitu besar. Saudara, kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita sulit mencari pembandingnya, saudara. Kalau kita ada di hadapan orang besar, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang siapapun, saudara, bayangkan orang yang paling besar di bumi, dan saudara beraudiensi dengan orang besar ini, kita masih bisa punya agenda. Kita masih bisa ngomong sebenarnya. Kita masih bisa ingin menunjukkan, ya kalau kita datang ke orang yang begitu penting, pasti ada tujuan kan. Kita masih ada keinginan untuk mempresentasikan diri kita. Memperkenalkan diri, tujuan saya datang kemari, visi kami, kesulitan kami, ada dari diri sendiri. Tapi kalau saudara berdiri di hadapan Tuhan, diri kita adalah lebur, saudara. Kita hanya melihat kekudusannya. Kita hanya melihat kebesarannya. Dan yang bisa kita lakukan hanya menyembah dia. Segala agenda kita jadi tidak penting sebenarnya. Nah, pencerahan inilah yang sudah dicapai oleh Musa. Inilah yang Musa alami. Setiap kali, ini kan orang yang dikatakan berhadapan muka dengan Tuhan. Naik ke gunung, Yosua aja suruh nunggu. Dia naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Menerima banyak revelasi, membawa sesuatu dari Tuhan. Jadi boleh dibilang, dia ada begitu dekat berhadapan dengan Tuhan. Jadi catatannya begitu penting bagi kita, saudara. Ya. Ayat 1 dan 2. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Itulah sebabnya dia mulai dengan Engkaulah sekali lagi. Ya bukan Tuhan aku, tapi dia bilang Tuhan Engkaulah. Saudara, ini bukan sekedar pembukaan. Ini muncul dari sebuah kebenaran. Bahwa memang pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita hanya bisa katakan Tuhan Engkaulah. Akunya lenyap, saudara. Ya, ini maksud dari penjelasan saya tadi. Jadi demikian juga selayaknya kita sebagai orang percaya. Di dalam doa kita, ya di dalam refleksi kita di depan Tuhan, sebenarnya harus mulai dari Tuhan. Bukan mulai dari saya. Karena Tuhanlah yang segala-galanya. Yang harus saya cari adalah kehendaknya. Yang saya harus dapatkan adalah perkenanannya. Yang saya harus terima adalah tujuannya. Agenda saya pinggirkan dulu semuanya. Ini harus diuji, apakah ini berkenan kepada Tuhan. Kita harus mendapatkan hatinya. Jadi mulai dari engkau. Nah, lalu dikatakan tempat perteduhan. Ini juga kembali kita sering entah sadar entah tidak sadar. Tempat perteduhan itu maksudnya bukan seperti orang lagi kehujanan lalu cari tempat berteduh. Begitu hujannya berhenti, kita tinggalkan tempat berteduh, kan begitu. Ya, tempat berteduh dalam konteks kita seringkali begitu. Demikian juga tanpa sadar, kita sering menganggap Tuhan itu seperti itu. Pada waktu kita seperti tidak bisa mengendalikan kita dalam masa susah. Kita ada di bawah, kita helpless. Kita lari ke Tuhan, ya dia gunung batu, dia ada pertolongan.
Tapi saudara, pada waktu semuanya seperti under control lagi, di bawah kontrol kita kembali, kita lupa. Yaitu tempat perteduhan yang salah. Tapi kalau saudara lihat, yang dimaksud di sini adalah dwelling place. Artinya tempat kediaman. Jadi artinya bukan sekedar sementara, ini bahkan keseluruhannya hidup saya itu memang ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan memegang hidup saya, itu memegang semuanya dan selamanya dan setiap kali, setiap saat. Bukan temporary. Itulah sebabnya akhirnya Musa bandingkannya dengan gunung. Jadi memang karena zaman itu, ya ini konteks zaman itu, dia bandingkannya dengan apa? Gunung, bumi, dan dunia. Ini adalah hal-hal yang stabil. Ya maksudnya itu, mungkin pesan yang muncul adalah gunung adalah sesuatu yang stabil. Karena gunung tidak bisa digoyang oleh manusia kecuali oleh dirinya sendiri. Pada waktu dia ingin meletus, misalnya pada waktu gempa bumi, dia menggoyang dirinya sendiri, bumi dan dunia. Tapi manusia kecil-kecil itu yang ada di permukaan, bisakah dia menggoyang gunung? Ya zaman sekarang bisa gunung dikeruk sedikit-sedikit. Ya tapi konteks zaman itu mustahil orang memangkas gunung. Ya saudara lihat gunung Merapi, mengapa puncaknya berubah? Karena dia meletus. Jadi berubah, antara tahun sekian sejak letusan puncaknya itu berubah. Ya jadi gunung sesuatu yang stabil. Jadi saudara, tidak dimulai dengan manusia, tetapi dimulai dengan Allah. Ya, tempat perteduhan itu ma'on, ya dwelling place. Itu adalah rumah yang sejati. Artinya bahwa identitas saya, keberadaan saya, kesinambungan umur hidup saya, itu hanya ada di dalam Allah sendiri. Ini bicara tentang hidup, tentang akar, tentang tujuan, tentang masa depan, di mana semuanya ada di dalam tangannya Tuhan. Kendali kita begitu kecil. Kalau tidak didelegasikan oleh Tuhan, ini tanggung jawabmu. Kita sebenarnya tidak punya kendali apa-apa di dalam hidup kita. Nah kemudian ayat 3 dan 6. Ini sebenarnya bicara mengenai apa manusia itu. Dan jelas pesan yang menonjol di sini adalah sekali lagi masalah problem terbesar manusia yaitu dosa. Ya, coba saudara lihat. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi memang akhirnya Musa melihat satu dimensi terluar dari manusia yang sebenarnya menundukkan manusia. Kita ini kan dikuasai oleh lahiriah kita. Kalau kita belum orang yang sudah lahir baru. Semua orang di luar Kristus benar-benar dibungkus, dikendalikan, ditutup oleh dagingnya. Daging itulah yang menentukan hidupnya. Hanya gara-gara kasih karunia Tuhan memperbaharui kita dari dalam dengan rohnya. Maka daging itu akhirnya dikalahkan. Dan pada saatnya nanti disempurnakan. Tapi di luar itu memang kefanaan itu yang melingkupi manusia. Saudara kalau bicara debu kita langsung ingat kan. Pertama kali kapan ya kata ini muncul? Pada waktu manusia diciptakan dari tanah. Kemudian pada waktu manusia jatuh. Disitulah muncul kata kembali. Ya setelah Tuhan mengutuk ini, menyalahkan ini, setelah konversasi itu. Akhirnya Tuhan mengatakan kan, engkau akan kembali menjadi debu. Engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu di Kejadian pasal 3. Begitu manusia jatuh di dalam dosa. Jadi debu kaitannya dengan dosa. Memang itulah lahirnya dan inilah yang dilihat Musa sekian puluh tahun. Sepanjang memimpin, sepanjang keliling terus di padang gurun. Walaupun ada tiang awan, tiang api. Tapi dari waktu ke waktu yang dia lihat adalah kedegilan hati, kekerasan hati, pemberontakan, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, dosa. Jadi dia tahu ini masalah terbesarnya manusia. Ya. Nah kemudian sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini khusus bicara mengenai tempo. Mengenai time, mengenai waktu. Jadi saudara, maksudnya bukan sekedar bahwa bagi manusia lama, bagi Tuhan hanya sebentar. Ya memang arti paling mudahnya itu. Tapi coba kita masuk ke kedalaman. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bagi manusia 1000 tahun begitu lama. Begitu banyak yang bisa terjadi. Tapi di mata Tuhan hanya seperti kemarin. Seperti giliran jaga. Giliran jaga itu hanya periode 3-4 jam. Ya, di masa itu. Jadi maksudnya saudara, kalau kita merenung lebih dalam, maksudnya adalah bahwa manusia, karena waktu itu begitu pendek, maka manusia hidup di dalam satu urgensi, ya satu
satu keterdesakan gitu. Keterbatasan sebenarnya. Sesuatu yang sekaligus implikasinya ini hanya parsial. Karena kalau manusia hitung, manusia lihat, pasti dia pakai skala waktu kan, tahun misalkan. Lalu kita hitung, aduh masa produktif sekian tahun. Oh masa membesarkan anak sekian tahun. Saudara lihat kan, mulai lihat keterbatasan kita. Semuanya harus diukur pakai waktunya kita. Sehingga kita begitu terbatas, apa yang bisa saya lakukan dalam 24 jam? Waduh, misalkan kita mau UTS, ya mau ujian, wah tinggal 1 hari. Kita dibatasi saudara. Ya betul. Itu menunjukkan keterbatasan kita memang. Dari situ akhirnya cara kita melihatnya juga begitu parsial. Ya begitu segmentasi gitu, begitu pendek. Karena kita tidak mampu. Tapi coba saudara bayangkan, di mata Allah, Allah tidak diikat oleh waktu. Yang dia lihat, dia adalah kekal. Jadi saudara tahu bahwa memang agak susah berpikir karena ini dimensi waktu. Kalau ruang kan gampang. Oh Tuhan tidak mungkin dibatasi di dalam ruang ini, dia maha hadir. Demikian juga waktu, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi maha taunya itu adalah konsekuensi dari kekekalannya. Jadi bagi Tuhan, tidak ada yang mengikat dia oleh waktu. Ya. Nah ini menunjukkan sekaligus kemahakuasaan Tuhan, saudara. Sebenarnya inilah yang Musa lihat. Ya 1000 tahun seperti 1 hari. Nah lalu saudara lihat perbandingan berikutnya. Manusia dibandingkan seperti mimpi dan seperti rumput. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Mimpi itu apa sih sebenarnya? Tidak real, ya kan? Namanya juga mimpi. Coba saudara mimpi mendapat helikopter. Apakah bangun pagi ada helikopter di halaman rumah kita? Jadi nggak real. Tidak penting saudara maksudnya. Jadi pada waktu orang berefleksi di depan Tuhan, apa-apa yang bagi kita begitu pentingnya, sehingga kita kejar, kita bayar harganya, kita korbankan dengan hal-hal yang sebenarnya lebih penting, padahal tidak penting. Itu perspektifnya orang, saudara. Kefanaan kita tuh mengikat kita sedemikian. Jadi sebagai orang percaya, mari kita mulai belajar. Tuhan, apakah yang bagi engkau penting? Apakah yang sebenarnya engkau lihat Tuhan di dalam hidupku? Mengapa aku melihat, aku begitu menginginkan, aku begitu dipengaruhi, aku begitu bergantung pada ini. Padahal mimpi. Seperti rumput. Saudara ini memang beda dengan rumput di negara tropis. Ya. Di sini rumput kan hijau terus lama. Nah karena iklim di sana panas, ya padang gurun sebenarnya kalau dibandingkan. Jadi malam itu kan dingin, pagi itu kan embun. Jadi air itu tersedia di atas permukaan tanah pada waktu pagi-pagi. Nah, beberapa tanaman istilah biologis botania itu ephemeral, ya tanamannya hidupnya memang singkat. Begitu dapat siraman tanah langsung dia muncul seolah-olah hijaunya itu kelihatan. Tapi begitu nanti airnya habis dipanggang jam 10, jam 11, jam 12 sampai sore itu udah nggak ada rumputnya. Udah coklat lagi, udah menyatu lagi dengan tanah. Coba saudara, kalau dibandingkan hidup kita, dia memakai penggambaran ini untuk menunjukkan kefanaan kita. Jadi hati-hati saudara, kalau di dalam hati kita begitu dominan sesuatu yang sangat aku inginkan, coba tanya Tuhan, ambil perspektifnya Tuhan. Tuhan pentingkah ini? Dan biarlah dia yang menunjukkan di dalam hidup kita yang singkat ini yang penting. Ini taruh nomor 1, ini taruh nomor 2. Biar kita punya hati yang bijak. Nah selanjutnya doa Musa masuk ke situ. Ya. Nah, jadi itu melihat apa manusia. Sekarang kita lihat di ayat 7 sampai 9. Saudara perhatikan, ya, ini yang saya garis bawahi. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dosa, saudara. Dan kalau saudara lihat, ya yang saya garis bawahi, murka-Mu, amarah-Mu, di hadapan-Mu, wajah-Mu, gemas-Mu. Kadang-kadang kita pikir dosa adalah urusan pribadi. Paling merugikan diri sendiri, kalau menyangkut orang lain merugikan orang.
Salah, saudara. Karena apa? Karena kita manusia ada di hadapan Dia. Ini bicara mengenai bahwa semua manusia mempertanggungjawabkan hidupnya hanya kepada Dia saja. Di dunia kita punya atasan, oke, dalam pekerjaan saya harus bertanggung jawab. Ya ada responsibility kan. Saya menjadi pria, pemimpin keluarga, saya bertanggung jawab kepada keluarga. Tapi semua hidup kita, berbagai dimensi hidup kita, bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hidup, Tuhan adalah majikan kita, Dia adalah Tuhan kita. Dan Dia katakan Dia akan meminta pertanggungjawaban itu. Jadi coba saudara bayangkan, seandainya kita polos-polosan dengan keadaan kita yang berdosa ini di hadapan Tuhan, maka kita harus mempertanggungjawabkan diri kita semuanya. Baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi. Yang kita pikir orang tahu, Tuhan tahu, maupun yang kita pikir tidak ada yang tahu. Semuanya akhirnya dibuka di hadapan Tuhan. Cahaya wajah Tuhan itu menerobos, menyinari. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Bayangkan kengerian manusia kalau dia tanpa penebusan, tanpa ada yang menyelamatkan dia dari murkanya. Ini yang dilihat Musa. Makanya dia katakan murka, amarah, ya, wajah Tuhan, gemasnya Tuhan. Dan bukankah ini yang dia lihat sebagai konsekuensi pada waktu dia melihat bangsanya? Bahkan itu juga diterapkan pada dirinya sendiri. Dia tahu dia berbuat kesalahan. Jadi saudara, manusia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kata mu yang saya garis berulang-ulang di garis bawah ini, itu adalah pendalaman dari ayat 7 sampai 9. Ya. Nah, ayat 10 sampai 11. Ini bicara mengenai masa hidup. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya, sekali lagi menyinggung murka Tuhan dan gemasnya Tuhan. Saudara, ini bukan mengenai batas umur. Ya, jadi orang tafsirkan, oh orang kalau udah 80 dia dapat bonus. Sebenarnya umur orang tuh hanya 70. Bukan. Karena Musa sendiri umurnya 120. Ya. Dengan mata yang belum kabur, kekuatan yang belum hilang. Ini kakek-kakek yang secara penampilan sudah keriput tapi badannya masih tegak. Matanya masih tajam. Ya coba saudara ukur kan. Kita mungkin umur 40-an ya. Istri saya walaupun masih cantik. Tapi kalau membaca harus pakai kacamata saudara. Ya, orang umur 40-an sudah butuh. Ya saya apalagi. Ya, kalau nyetir itu lihat rambu itu apa-apa, harus istri saya bantu baca. Ya, daerah baru supaya jangan salah belok. Baru umur 60, ya 40, 50. Tapi kalau orang 120 dan matanya belum kabur, ini dia berhak untuk merasa bangga, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dia lihat sehingga dia mengatakan umur 70, 80. Ya kembali, saudara ingat. Apa yang Tuhan katakan. Hanya orang umur 20 tahun ke atas yang akan masuk. Jadi akhirnya ini adalah observasi Musa pada waktu dia melihat bangsanya. Jadi Musa ini bukan orang yang egosentris. Ya, saya 120 jadi saya patokannya. Saudara kebayang kan kalau orang kayak Musa ini lalu berdiri di sini dengan segala prestasinya, dengan umurnya udah 120 tapi masih begitu. Bisa jadi saudara kalau manusia modern dia akan cerita segala kehebatannya. Dibungkus nama Tuhan. Tapi akunya akan muncul terus. Lakukan di hadapan Firaun, membawa orang begini, umur sudah begini, lihat saya masih kuat. Aku terus. Tapi Musa tidak. Yang dia lihat adalah dia observasi justru manusia di sekelilingnya. Ini orang yang punya belas kasihan, saudara. Hati dari Tuhan. Jadi 20 ke atas semuanya mati. Jadi memang kalau di rata-rata, hanya orang yang umur 19 ke bawah kan, 20 ke bawah yang akan masuk. Sementara yang umur 20, 30, 40, ya paling-paling batasnya itu 70, oke, 70 akhirnya masih tinggal sedikit nih. Orang yang umur 80 masih bertahan, tapi akhirnya habis. Jadi hanya sampai angka 80 para pemberontak pendosa itu hidup. Dan ini yang menyentuh belas kasihannya Musa. Membuat Musa seperti meratap di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan mereka dikasih ekstensi umur 10 tahun. Tapi apa kebanggaannya, kesusahan, penderitaan, dan berlalunya juga buru-buru. Jadi maksudnya Musa sedang menekankan, bukan panjangnya umur, berapanya, tapi bagaimananya orang menempuh umurnya.
apa yang diisikannya ke dalam masa periode itu. Itu maksudnya. Ya. Nah, akhirnya Saudara, mulai ayat 12 kita melihat sebuah peralihan di sini. Jadi setelah nuansa yang muram, nuansa yang prihatin, yang reflektif, yang begitu dalam, akhirnya mulai muncul di sini pengharapan. Ya, Musa melihat pengharapannya. Mulai ayat 12, ini pertama kali muncul satu permohonan. Setelah banyak statement, banyak pernyataan, banyak ungkapan kebenaran, ini pertama muncul, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi Musa langsung lihat kepentingannya apa manusia. Berarti apa yang manusia harus lakukan. Bukan panjangnya. Tapi bahwa di dalam umur yang diberikan Tuhan, belajar dari Tuhan. Minta, tanya dari Tuhan. Untuk kita bisa memanage umur kita. Menghitung hari-hari kita. Dan supaya kita akhirnya hati kita tuh bijaksana. Jadi bijaksana bukan diukurnya dari kehebatan manusia. Bijaksana adalah sebuah perspektif yang lahir dari pandangannya Tuhan, dari pendapatnya Tuhan, dari kehendak dan tujuannya Tuhan. Manusia mengadjust dirinya ke arah itu. Itulah bijaksana. Ya. Nah, lalu ini permohonan kedua, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Jadi sekali lagi, Musa menaikkan permohonan ini karena sekali lagi dia melihat bahwa orang tidak akan tahan di hadapan Tuhan yang kudus dalam kondisi yang begitu berdosa, yang memberontak. Sehingga dia seperti menyerukan seruan pertobatan. Ya, melunaklah Tuhan. Berilah kami kasih karunia. Ya, ini seperti permohonannya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau reflektif di hadapan Tuhan, maka itu kembali bahwa kitalah yang harus lakukan hal-hal itu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, itu satu fakta. Tapi karena ini perspektifnya doa dari manusia, maka dia memohon kembalilah ya Tuhan. Sayangilah. Bahwa Tuhan selalu sayang kepada umatnya, itu fakta. Tapi karena ini doa dari sudut pandang manusia, maka dia seperti appeal, seperti memohon. Ya, ajarlah, Tuhan selalu mengajar kita kan, makanya dia kasih Alkitab. Tapi kita memohon ajarlah Tuhan, kembalilah, sayangilah. Jadi sebenarnya itu reflektif harus ditujukan kepada diri kita sendiri. Kita yang harus belajar, kita harus setiap saat kembali kepada Tuhan, dan kita yang setiap saat berusaha mengasihi Tuhan kembali dengan segenap hati dan hidup kita. Kita, karena ini refleksi. Cerminan pada waktu melihat Tuhan. Ya. Nah, akhirnya ayat 14 sampai 15. Nah, ini nada mulai berubah, Saudara. Setelah peralihan, nada mulai berubah. Karena di sini mulai muncul kata sorak-sorai, sukacita, yang seperti satu matahari yang mengusir kegelapan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, kalau kita perhatikan, ini memang gak gitu jelas dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya di sini mengandung urut-urutan waktu yang indah. Jadi ini maksudnya ada pagi hari, lalu ada hari. Nah, pagi hari itu adalah saat di mana matahari mulai menerobos. Malam itu berlalu, mulai ada sinar, ya ufuk rembang di ufuk timur. Ya, satu sinar mulai masuk, ayam berkokok misalkan. Jadi satu awal dari sebuah hari. Karena awal itulah, maka sepanjang hari manusia lalu berkarya, hidup. Karena orang kerjakannya normalnya di tengah matahari, ya waktu siang. Nah, awalnya itu adalah kasih setia Tuhan. Kenyangkanlah, jadi kenyang dulu di pagi hari pada waktu mulai hari ini, kita seperti ada di garis start. Biarlah kita kenyang itu dengan apa? Kasih setianya Tuhan. Jadi bukan tekad kita, motivasi kita, kemampuan kita membangkitkan inner strength kita, bukan. Kasih setianya dari atas, Saudara. Sama seperti bumi yang gelap, lalu gelap itu berakhir ya pada waktu matahari muncul. Disitulah lalu manusia berjalan dan berkarya. Nah, itulah kami bersorak-sorai dan bersukacita di sepanjang hari yang terang itu. Karena diawalinya dengan kasih setia Tuhan. Ya, itu maksudnya. Kemudian ayat 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Nah, pertama Saudara,
Ini juga satu kebenaran. Namanya hidup, pasti ada suka, ada duka. Pasti ada naik, ada turun. Ada positif, ada negatif. Semua hidup, hanya kadarnya berbeda-beda. Kalau diukur dari seseorang, aduh penderitaan dia begitu besar. Tapi sebenarnya orang yang mengatakan ini juga dia punya penderitaannya sendiri. Bagi orang yang menderita yang sangat susah, kenyataannya dia kuat. Ya, tapi pokoknya tidak ada orang yang bebas dari masalah di dalam hidup ini. Tidak ada satu orang pun. Semuanya. Nah, tetapi kita perlu menyoroti kata seimbang. Seimbang sebenarnya maksudnya bahwa hal-hal yang negatif, penderitaan kita, itu akhirnya ditutup, saudara. Dinetralisir, ditebus maksudnya. Kalau seimbang kan kesannya masih 50-50 ya. Ini penderitaan sekian, sukacitanya sekian. Sebenarnya tidak, pesannya bukan seperti itu. Memang ini ada penderitaan, tapi sebesar apapun penderitaan, akhirnya sukacita Tuhan itu akan menebus semuanya. Jadi seimbang itu maksudnya menebus, menghapus sebenarnya. Menjadikan semuanya nggak punya kuasa lagi. Jadi inilah satu pagi yang muncul di dalam hidup kita. Jadi coba kita bayangkan seandainya tanpa Kristus, saudara. Mungkin nasib kita bahkan lebih parah dari jutaan orang yang berhantaran di padang gurun itu. Yang bahkan tidak terbayangkan mengenai ada satu negeri di sana. Kita menjadi orang seperti itu. Tapi karena Kristus, karena Tuhan memberi awal kita dengan kasih setianya, menyoroti hari-hari kita, pekerjaan kita di muka bumi ini dengan cahaya wajahnya, sehingga kita berkarya dengan segala kelemahan kita, tapi di dalam sinar cerah terangnya Tuhan. Amin. Sehingga sebenarnya kalau dengan kata yang tepat, kalau diparafrase, katanya begini, Tuhan biarlah sukacitamu menjawab segala penderitaan kami. Ya, jawabannya adalah di dalam sukacitanya Tuhan. Nah kemudian ayat 16. Mengapa itu bisa terjadi? Ini alasannya. Alasannya adalah karena kita melihat dan mengalami. Karena ayat 16 dikatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Nah saudara ingat lagi, kalau di ayat 1 kan ada disebutkan mengenai anak-anak, di sini kembali. Jadi ini memang orang yang akhirnya melihat dirinya tidak masuk. Bahkan orang-orang yang tua-tua 70, 80 tidak masuk. Tapi dia melihat sebuah generasi baru akan berdiri di seberang sungai Yordan, menyeberangi sungai itu kembali dengan tanda restunya Tuhan, mujizatnya Tuhan, dan menginjakkan kakinya di seberang janjinya Tuhan. Jadi dia memang melihat generasi. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Semua pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada diri kita, saudara. Itulah sebab mengapa kita bikin sekolah. Itu kan anak-anak yang kita didik, yang kita bangkitkan dengan segala problematiknya. Mengapa kita lakukan A, lakukan B? Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak berhenti hanya pada diri kita. Ini akan diteruskan sampai waktunya Tuhan tiba, generasi demi generasi. Anak tidak cukup, cucu, cicit, buyut, terus. Bahkan sampai generasi yang masih jauh. Nah, lalu dikatakan apa? Kelihatan, ini memang maknanya dalam. Bukan segera makna visual, saudara. Oh kelihatan pekerjaan Tuhan, kelihatan. Tapi makna yang lebih dalam, yaitu dialami sebenarnya. Ya, jadi biarlah kelihatan, ini biarlah kami lihat, kami kecap, kami alami, kami nikmati sebenarnya. Perbuatanmu dan semarakmu. Ya sama kan, karena penderitaan juga. Sebelumnya kan bicara penderitaan, kesusahan, apakah penderitaan itu hanya dilihat? Kan dialami. Jadi logika yang sama muncul di sini. Bahwa segala semarak perbuatan Tuhan itu dialami oleh kita. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan biarlah refleksi kita yang penting adalah mata kita semakin melek. Apa yang dulu kita pikir gak kelihatan pekerjaan Tuhannya, sekarang mata kita jadi melek. Oh iya, ternyata Tuhan di balik itu. Padahal kita lihatnya hanya yang suram, yang gelap. Cerahnya itu biarlah dengan akhir tahun ini kita jadi lihat. Sebenarnya ada pengharapan di situ. Kalau kita frustrasi ini kenapa gak jadi-jadi, kenapa gak tumbuh-tumbuh. Biarlah yang kita lihat adalah benihnya Tuhan di dalam tanah mungkin. Tapi sedang progres, sedang terus bertumbuh. Tangan Tuhan ada di situ. Di kedalaman, di kegelapan, di tempat-tempat yang kita tidak lihat. Lagi tumbuh saudara. Ya biar kita alami. Nah akhirnya ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami
atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Perbuatan tangan disebut sampai 2 kali. Artinya penting. Artinya inilah yang perlu kita lakukan, saudara. Itulah sebabnya semua bukan sekedar refleksi lalu diam. Oke, amin. Saya sudah menjadi orang lebih bijak. Saya lebih orang yang tercerahkan. Saya orang yang matanya sudah melek. Lalu duduk. Tidak. Refleksi selalu membawa konsekuensi. Do something. Lakukan sesuatu. Dan akhirnya ini nadanya sama sekali berbeda. Kalau sebelumnya Musa bicara mengenai kegagalan, penderitaan, kesusahan. Di sini dia bicara mengenai perbuatan yang diteguhkan oleh Tuhan. Saudara, betapa indahnya ini. Kalau perbuatan kita diteguhkan oleh Tuhan, saudara, ini makna yang sudah paling tinggi, saudara. Ya, kalau perbuatan kita diakui oleh manusia, dihargai oleh manusia, kita sungguh bersyukur kan? Menjadi kesaksian bagi kita. Oh, ada orang yang bersaksi bahwa Tuhan memakai saya di sini. Saudara, bagaimana kalau peneguhannya berasal dari Tuhan sendiri? Memang akulah yang bekerja melalui kamu. Memang di dalam segala pengalaman itu, akulah yang hadir di situ, kalau Tuhan bilang. Ini satu peneguhan. Amin, saudara. Jadi, slide terakhir. Ini yang perlu kita lakukan. Pertama, belajar terus. Belajar terus, saudara. Refleksi bukan hanya akhir tahun. Dan ingat, jangan sekedar melihat cermin. Tapi biarlah setiap refleksi kita berhadapannya itu dengan Tuhan. Yang kita lihat bukan pantulan diri kita, yang kita pikir kurang ini, kurang itu, mau ini, mau itu. Tapi kita lihat hatinya Tuhan. Itu yang memantul kepada kita. Jadi pakai perspektifnya Tuhan. Dan kedua, dengan demikian kita bisa membangun hati yang bijaksana. Saudara, kita seringkali memberi definisi bijaksana tuh gini, bijaksana tuh gini. Tapi perhatikan Mazmur 90 ini. Kebijaksanaan hanya lahir dari sebuah refleksi yang seringkali panjang, saudara. Seringkali melalui proses yang menyakitkan. Bukan instan, bukan mudah. Dibayar dengan air mata, bahkan dengan darah, bahkan dengan hidup. Ada tubuh-tubuh yang bergelimpangan di padang gurun. Tapi pada akhirnya Mazmur 90 menyebut itu sebagai satu tumpuan untuk menghasilkan satu wisdom, satu kebijaksanaan. Sekali lagi perspektifnya Tuhan. Sehingga yang ketiga, teguhkan perbuatan tangan kita. Bekerjalah, membangunlah saudara. Jangan diam. Kalau istirahat, kalau capek istirahat. Tapi segera bangun lagi kan, seperti kita. Ya, oke, liburan akhir tahun. Tapi liburnya habis, kerja lagi saudara. Bangun lagi hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap dari kami dalam tahun-tahun mendatang, sepanjang Engkau memberi kami nafas dan umur, kami terus membentuk satu hati yang bijaksana, yang didasari oleh cara pandang-Mu Tuhan. Kami boleh menghitung pendapat kami, pendapat orang, pendapat sesama kami. Tapi biarlah orientasi hidup kami hanya pada pendapat-Mu mengenai semuanya. Berilah kami hati yang bijaksana dan berilah kami kekuatan. Teguhkanlah ya Tuhan sepanjang tahun depan. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ini rencana kami taruh di hadapan salib-Mu. Ini pengharapan kami. Bahkan ini keinginan kami. Kami taruh di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya semuanya Engkau sinari. Supaya semuanya Engkau koreksi. Semuanya Engkau tebus Tuhan. Maka Engkau akan meneguhkan perbuatan kami. Tangan kami. Engkau akan menjadikan semuanya berhasil menurut kehendak-Mu saja. Kami mengucap syukur ya Tuhan.